Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira. Suara saya jelas tidak? Jelas ya? Jelas Jelas. Ustaz. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyira wa nadhira. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas kembali kitab Aqidatul Awam dengan syarah Jala'ul Afham karya daripada Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ya. Mudah-mudahan nanti hari ini kita bisa hatam ya, tapi kalau misalkan ternyata terlalu banyak ya, karena sebenarnya pembahasan akidahnya sudah selesai. Ya, pembahasan akidahnya sudah selesai, hanya di sini ada beberapa pembahasan terkait Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Taib. Kemarin kita sudah membahas malaikat ya, dan kita juga sudah membahas apa? Kutub samawiyah. Ya, kitab-kitab samawi ada berapa? Kemarin ada 4. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ya, ada Quran. Kemudian ada suhuf. Kemarin kita juga udah ada bahas suhuf ya. Suhuf di situ ada suhufnya Nabi Ibrahim dan juga suhufnya Nabi siapa? Satunya lagi? Nabi Musa alaihissalam. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas pasal yang kelima dan juga yang berikutnya itu ada pembahasan tentang sam'iyat juga. Ya, ya ini terkait apa namanya malaikat ya, pembahasan malaikat itu masuk bagian daripada sam'iyat. Ya, pembahasan tentang api neraka, tentang surga, alam barzakh. Nah, itu juga sama sam'iyat. Ya. Taib di faslu al-khamis, di sini ada pasal yang kelima. Ya, al-faslu al-khamis, pasal yang kelima, fi ta'atir rasul, pada ketaatan rasul. Qala Nazim rahimahullahu taala. Nazim di sini siapa? Syekh Ahmad Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Wa kullu ma ata bihi rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu. Dan apapun wa kullu ma ata bihi rasulu, dan semua yang disampaikan oleh Rasul, fahaqquhu at-taslimu wal qabulu, maka sepantasnya kita terima. Ya. Semua yang Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada kita, yang beliau bawakan kepada kita, maka sepantasnya kita terima, sepatutnya kita terima. Tadi ada kalimat taslim, ya, at-taslimu di dalam bait tadi itu. Ada kalimat at-taslim. Ya, at-taslim. Apa kalimat at-taslim itu artinya? Taslim itu artinya al-iqraru bisihhatihi, mengakui kebenarannya, wa tafwidul mutlaku, dan menyerahkan diri sepenuhnya. Dan menyerahkan diri sepenuhnya. Itu namanya apa? Taslim, menerima, ya, mengakui kebenarannya dan memasrahkan diri sepenuhnya.
Kata Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, asyarhu, ya ini syarahnya, penjelasan terhadap bait itu, minal wajibi ala kulli mukallafin iza balaghahu ma ata bihi rasul. Di antara kewajiban bagi seorang mukallaf, jika Rasul menyampaikan risalah kepadanya, apa yang wajib bagi kita jika Rasul menyampaikan risalah kepada kita? An yantahiya ilaihi wa ya'malu bihi. Hendaklah seorang mukallaf, yaitu seperti kita, ya, untuk apa? Melaksanakan apa yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Wa alaihi, dan hendak juga, wajib juga bagi seorang mukallaf untuk at-taslimu wal qabul, untuk menerima dan menyerahkan diri. Li'annahu al-masdar as-sani, karena Rasul itu merupakan sumber kedua, sumber syariat kedua, ba'da kalamillah, setelah Al-Quran, setelah kalamullah. Jadi kalau Al-Quran itu masdar al-awwal. Kalau ya sumber syariat yang pertama itu adalah Al-Quran. Sedangkan hadis atau sunnah itu adalah al-masdar as-sani, sumber yang kedua, sumber syariat yang kedua. Dua-dua sumber ini apa? Wajib bagi kita untuk apa? Untuk meyakininya, untuk melaksanakannya. Ya. Baik. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu," dan apa yang Rasul kalian bawakan kepada kalian, maka terimalah. Wa ma atakum wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Ya, ini banyak hadis dalilnya ya, dari Quran dan hadis bagi kita harus bertaat kepada Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, bertaatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jadi taat kepada Allah itu harus dibarengi dengan taat kepada Rasul. Ya. Bentar ya. Oke. Wa qala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini salah ya. Oh iya. Yuhibbukumullah, ya benar tulisannya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikuti Rasul maksudnya. Yuhibbukumullah. Niscaya jika engkau mengikuti aku, yaitu mengikuti Rasul, niscaya Allah akan mencintai kalian. Dalilnya banyak sekali yang menunjukkan kewajiban kita untuk taat kepada Nabi Muhammad SAW, di antaranya halaman 70. Ini semuanya apa? Isinya dalil semua. Ya. Dalam hadis juga disebutkan apa? Qala sallallahu alaihi wasallam, "Iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku perintahkan kepada kalian suatu perkara, maka laksanakan perintah tersebut sesuai kadar kemampuan kalian. Wa ma nahaikum anhu fajtanibuh, dan segala perkara yang aku larang bagi kalian, maka hindarilah. Ya, dalilnya banyak sekali. Taib. Kita tinggalkan itu pembahasan itu karena itu pembahasan yang sangat ringan sekali. Ya, ini kita masuk ke halaman 71, Al-Faslu As-Sadis. Ini masuk pasal ke-6. Ya. Faslu As-Sadis ini berkaitan dengan fil yaumil akhir. Temanya berkaitan dengan hari akhir. Qala An-Nazim rahimahullahu taala, berkata Nazim. Siapa Nazim di sini? Syekh Sayyid Ahmad apa? Ahmad Al-Marzuqi. Ya. Apa katanya di sini? Imanuna biyaumi akhir wajib wa kullu ma kana bihi minal ajab. Hukum kita beriman kepada hari akhir, ya, ini berkaitan dengan hukum beriman kepada hari akhir. Imanuna biyaumil akhir, keimanan kita terhadap hari akhir
wajib, itu wajib. Wajib bagi kita seorang mukallaf untuk meyakini, mengimani adanya hari akhir. Wa kullu maka nabihi minal ajab. Ya. Wa kulla apa kulli? Wa kulli ya, di sini wa kulli karena dia ataf terhadap biyaumi akhir. Jadi bacanya wa kulli. Imanu nabi yaumi akhirin wajib wa kulli maka nabihi minal ajab. Kata Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuki mengatakan, keimanan kita terhadap hari akhir itu wajib. Wa kulli maka nabihi minal ajab, dan keimanan kita terhadap semua kejadian luar biasa yang ada pada hari akhir itu juga wajib. Jadi kita wajib mengimani hari akhir dan kita wajib juga untuk mengimani segala peristiwa, segala kejadian yang luar biasa yang ada pada hari akhir. Semuanya itu perlu kita apa? Imani, kita percayai. Ini perkara yang gaib. Ya kan? Tidak bisa kita cerna dengan akal. Berbeda hal dengan pembahasan ilahiyat, pembahasan nubuat. Kita masih bisa menggunakan dalil akal, hukum akal. Wajib, jaiz, mustahil. Tapi kalau sudah pembahasan hari akhir, ya maka ini nggak bisa. Kita menggunakan hukum akal. Ya. Karena ini pembahasan sam'iyat. Makanya ya sangat salah sekali pernyataan Guru Gembul ya kalau kita ikuti ya perdebatan di sosmed yang dia membantah bahwa keyakinan itu bukan hal yang ilmiah, kata Guru Gembul. Ya, keyakinan, akidah itu bukan sesuatu yang ilmiah. Kepercayaan itu bukan sesuatu yang ilmiah. Kenapa? Karena itu tak kasat mata. Nah, ini salah, pemahaman yang salah. Justru keyakinan, akidah itu adalah perihal yang ilmiah. Karena pembahasan ilahiyat, keyakinan kita terhadap adanya Allah, keyakinan kita terhadap adanya Rasul dan lain sebagainya itu atas dasar ilmu. Ya, bahkan ditopang dengan hukum akal yang kita pelajari, jaiz, mustahil dan juga wajib. Nah, adapun ini hari akhir ya. Ini sam'iyat. Sam'iyat itu apa? Kita tidak bisa mendapatkan informasinya melalui akal kita. Bahkan akal kita bisa jadi akal kita yang remeh ini bisa jadi nggak percaya kok ada hari kiamat ya. Orang sudah wafat kemudian dibangkitkan lagi. Nah, kadang-kadang begitu. Maka sumber daripada informasi terkait hari kiamat, surga, neraka, alam barzakh, semuanya itu adalah dari Al-Quran dan juga hadis. Ya, perihal-perihal ghaib yang kadang susah untuk dicerna oleh akal manusia. Ya. Taib. Asyarhu penjelasannya di sini, yajibu ala kulli mukallafin, wajib bagi seorang mukallaf yang balik berakal seperti kita, wajib untuk apa? An yusaddiqa bil yaumil akhir, wajib untuk membenarkan, wajib untuk percaya terhadap hari akhir. Qala Allah Ta'ala, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Wa bimastamala alaihi, selain kita wajib untuk mengimani hari akhir, kita juga wajib untuk mengimani segala peristiwa yang ada pada hari akhir. Wajib bagi kita juga untuk mengimani ya semua yang berkaitan dengan hari akhir. Wa min zalika mayali, dan di antara peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hari akhir adalah barzakh. Wajib bagi kita seorang muslim, seorang mukallaf untuk meyakini adanya alam barzakh. Barzakh itu apa? Wa huwa ma bainal mauti wa yaumil ba'si wan nusyur. Barzakh itu adalah suatu fase antara kematian dan antara hari kebangkitan dan hari nusyur, hari pengumpulan.
Ya, alam barzakh itu adalah fase atau masa antara kematian dan hari kebangkitan dan hari pengumpulan. Ya. Qala ta'ala wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan, yaitu alam barzakh. Ya. Kemudian yang perlu kita imani juga selain alam barzakh apa? Perlu kita imani apa? Su'alul kubri wan na'imihi li ahli ta'ah. Wajib bagi kita untuk mengimani bahwasanya ada nanti pertanyaan di alam kubur. Wa na'im wa na'imuhu li ahli ta'ah. Ya. Wajib juga bagi kita untuk meyakini bahwa ahli ta'ah, ahli taat, orang-orang yang taat mendapatkan kenikmatan juga nanti. Wa azabuhu li ahli maksiyah. Wajib juga bagi kita untuk meyakini adanya azab bagi para pelaku maksiat. Ya, jadi di nanti pada saat kita telah wafat nanti ya akan ada pertanyaan kubur, di dalam kubur ada nikmat dan juga ada azab juga di situ. Nah, itu perlu kita yakini semua. Wa mimma yadullu ala azabil kubri li ahlil maksiyah, dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya ada azab kubur bagi para pelaku maksiat, qauluhu ta'ala an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan pada hari terjadinya kiamat, wa yauma taqumus sa'atu, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada mereka, yaitu kepada Fir'aun dan kaumnya, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Masukkanlah Fir'aun ya dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Itu dalil adanya azab dalam kubur. Bahkan dibuatin film ya sekarang ya. Waqad waradat ahaditsu katsiratun bi anna nabi sallallahu alaihi wasallam ista'adza min azabil kubri. Dan telah banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya Nabi berdoa untuk terlindung dari azab kubur. Yang ketiga, al-ba'tsu minal kubur. Ya. Kita juga wajib meyakini, mengimani ada kebangkitan dari kubur. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat akan dibangkitkan. Ya. Allahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu tsumma ilaihi turja'un. Ya, ini dalil-dalil semuanya ya. Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsi wahidah. Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu melainkan hanyalah seperti satu jiwa saja. Jadi bagi Allah itu gampang untuk membangkitkan makhluknya yang beliau ciptakan. Yang keempat, wajib bagi kita untuk mengimani hasrul ajsad ilal mauqif ba'dal ba'si. Pengumpulan semua jasad. Hasrul ajsad itu pengumpulan semua jasad. Ilal mauqif, ke tempat berkumpul ba'dal ba'si, ya, setelah dibangkitkan. Yaumul hasyri. Wajib bagi kita untuk meyakini bahwasanya kita nanti setelah dibangkitkan kita akan dikumpulkan di satu tempat yang sama. Ya. Wajib bagi kita untuk mengimani tersebut. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan guralan kama khuliqu. Al-hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya. Manusia-manusia, kata Rasul, yuhsyarun nasu, manusia-manusia akan dikumpulkan yaumal qiyamati, pada hari kiamat, hufatan uratan gurlan. Ya, pada keadaan tidak bersendal, tidak beralas kaki, pada keadaan telanjang. Ya, dan pada saat gurlan, mereka tidak dikhitan, ya, kama khuliqu, seperti mereka dulu di awal penciptaan. Ya, nah manusia nanti seperti itu, tidak beralas kaki, ya, tidak berpakaian, kemudian juga tidak terkhitan, ya, dikumpulkan di satu tempat. Nah, ini masih menunjukkan kita semuanya sama. Yang membedakan nanti adalah keimanan kita. Ya, kita akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Nah, ini banyak dalilnya sekali, ya. Tidak perlu kita baca, ya. Oke, tapi ada beberapa hal ini yang perlu kita ini. Ya, di sini dikatakan bahwasanya apa? Ada suatu riwayat. Ya, qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada satu riwayat penting untuk kita baca juga. Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu man yuksa", orang yang pertama kali diberikan pakaian yaumal qiyamah, pada hari kiamat, Khalilullah alaihi salam. Yaitu siapa? Khalilullah. Ya, Nabi Ibrahim. Kiptitaini. Ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salam nanti adalah orang yang pertama kali diberikan pakaian dengan 2 helai kain kipti. Ya. Kemudian summa yuksa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hillatul hibrah an yaminil arsh. Kemudian katanya, nanti setelah Nabi Ibrahim, setelah itu adalah Nabi Muhammad, akan dipakaikan sebuah pakaian yang indah, ya, di sebelah kanan arsy. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnul Mubarak dalam kitab Zuhud. Ya, sumbernya daripada kitab Tuhfatul Ahwazi. Ya, yaitu penjelasan dalam suatu riwayat menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim juga nanti akan dikenakan pakaian, kemudian begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, yang wajib kita imani juga apa? Nomor 5, asy-syafa'atu, syafaat. Wajib bagi kita untuk mengimani bahwasanya adanya syafaat. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, nanti kalau misalkan Zoom-nya mati, masuk lagi, ya. Kalau kita keluar nanti masuk lagi. Soalnya khawatir sepertinya Zoom-nya sudah nggak pro lagi ini, ya, belum diperpanjang. Jadi nanti boleh ketika keluar masuk lagi, ya. Taib. Wajib yang kita imani di sini juga asy-syafa'ah, syafaat. Al-awwal. Ya, di syafaat ini banyak jenisnya. Wahiyya anwa. Yang pertama adalah asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar. Nah, Masya Allah, kita nih umatnya Nabi Muhammad, ya. Insya Allah akan mendapatkan syafaat yang paling besar ini. Apa itu syafaat yang paling besar? Al-awwal asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang pertama adalah syafaat uzma. Al-uzma. Apa syafaat al-uzma itu? Wahiyya syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi faslil qada, yaitu syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika penentuan suatu keputusan. Li irahatil khalqi min haulil mauqifi wa masyaqqatih. Ya. Dengan syafaat ini tujuannya untuk memberikan ketenangan kepada seluruh makhluk dari rasa khawatir, takut, dan sulit pada saat di padang mahsyar nanti. Syafaat ini yang paling besar karena menegangkan nanti. Apa keputusan Allah terhadap kita nanti? Ahlun nar atau ahlul jannah? Ya. Datanglah Nabi memberikan syafaat uzma ini kepada kita.
Syafaat uzma ini apa faidahnya? Ya, tujuannya adalah untuk memberikan ketenangan kepada seluruh makhluk. Ketenangan bagi kita dari rasa takut, dari rasa khawatir, dan dari kesulitan pada saat di padang mahsyar. Ada nggak para nabi yang memiliki syafaat uzma ini? Ya, yang bisa menyelamatkan kaumnya, umatnya daripada rasa takut seperti ini. Wahia mukhtassatun bihi sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat ini khusus, istimewa, hanya dimiliki oleh nabi kita Nabi Muhammad. Ya, wa hadhihi al-maqam al-mahmud alladhi wa'ida bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang dinamakan dengan maqam mahmud yang telah Allah janjikan kepada Nabi Muhammad. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, ini maqam mahmud di sini. Dalam suatu ayat surat Al-Isra ayat 79. Apa yang dimaksud maqam mahmud? Ya ini tadi, yaitu syafaatu uzma. Ya, dan pada sebagian malam hari bersembahyang. Tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Kata Allah apa di situ? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu nanti mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Kemudian yang kedua di sini ada syafaat yang kedua, yaitu syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam fi idkhali qaumil jannati bighairi hisab. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita bagian yang mendapatkan syafaat ini. Itu syafaatnya Nabi Muhammad dalam memasukkan kaumnya ke surga, umatnya ke surga tanpa hisab. Ya. Mudah-mudahan kita dapat ini ya, syafaat ini juga ya. Qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan wahiyya mukhtassatun bihi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat ini yakni memasukkan umatnya tanpa hisab. Ini merupakan syafaat yang khusus bagi Nabi Muhammad SAW. Tidak ada Nabi yang memiliki syafaat seperti ini. Jadi Nabi Muhammad SAW bisa memasukkan sebagian umatnya ke dalam surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita masuk bagian daripada sebagian itu. Bagian daripada golongan itu. Ya, siapa yang tidak mau masuk surga tanpa hisab kan? Terlalu banyak dosa kita dan terlalu sedikit pahala yang kita punya. Yang ketiga, asy-syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi ziyadati darajat. Syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang fungsinya adalah untuk menambahkan derajat seseorang. Ya, jadi memang derajatnya ini mukmin tapi ditinggikan dengan syafaatnya Nabi sehingga derajatnya lebih tinggi lagi, mendapatkan surga kenikmatan yang lebih mewah lagi. Wa jawazan Nawawi ikhtisasuha bihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Nawawi mengatakan bahwasannya syafaat ini khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Imam Nawawi SAW ya mengatakan ya ini memang syafaat yang bisa dimiliki oleh Nabi Muhammad. Ya. Tapi bisa jadi ada nabi yang memiliki syafaat yang ketiga ini. Boleh ya, kata Imam Nawawi boleh-boleh saja jawaza ikhtisasuha bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini memang syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi boleh jadi ya boleh jadi tidak khusus. Boleh jadi bisa juga dimiliki oleh para nabi-nabi yang lain. Ar-rabi, syafaat yang keempat adalah asy-syafa'atu fi man istahaqqa dukhulan nar alla yadkhuluha. Allah. Ya, yang keempat ini adalah syafaat untuk orang yang sebenarnya dia masuk neraka. Ya. Akan tetapi diselamatkan dengan syafaat ini sehingga tidak masuk neraka. Ini syafaat yang keempat. Sebenarnya dia berhak masuk neraka, akan tetapi diselamatkan dengan syafaat ini. Qala Iyad,
Imam Al-Qadi Iyad berkata, walaisat mukhtassatan bihi sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat yang keempat ini tidak khusus miliknya Nabi Muhammad, tapi para nabi yang lain juga punya ya syafaat ini. Wa taraddada Nawawi ai li'annahu lam yarid tasrihun bizalika. Ya. Imam Nawawi berkata ya, beliau ragu, Imam Nawawi ragu. Ya, ragu terkait apakah syafaat ini khusus untuk nabi atau tidak. Khusus untuk Nabi Muhammad atau tidak. Imam Nawawi ragu. Jadi beliau tidak menetapkan apakah syafaat yang keempat ini khusus milik Nabi Muhammad atau boleh dimiliki juga oleh nabi-nabi yang lain. Beliau ragu. Taradda dan Nawawi. Ai li'annahu lam yarid tasrihun bizalika. Karena tidak ada penjelasan yang menjelaskan bahwasanya syafaat yang keempat ini khusus bagi Nabi Muhammad SAW. Adapun Imam Al-Qadi Iyad mengatakan ini syafaat yang umum, bisa dimiliki oleh nabi yang lain. Ada syafaat yang kelima. Asy-syafa'atu fi ikhraji qaumin minan nar. Syafaat mengeluarkan suatu kaum dari api neraka. Ya, kalau tadi apa? Bedanya ya sama yang nomor 3 apa? Maaf, nomor berapa tadi? Nomor 4. Kalau nomor 4 itu orangnya berhak masuk neraka tapi tidak dimasukkan neraka. Ya. Nah, kalau 5 ini sudah masuk neraka kemudian dikeluarkan. Ya. Wa yusyarikuhu sallallahu alaihi wasallam fiha al-anbiya was-solihul mu'minin. Ya, syafaat ini yaitu bisa mengeluarkan orang dari api neraka. Syafaat ini tidak hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, tapi juga dimiliki oleh para nabi, bahkan bisa juga dimiliki oleh orang soleh. Jadi kalau kita punya guru sepuh, ya mudah-mudahan ya bisa jadi guru kita itu nanti yang bisa menyelamatkan kita juga dari api neraka. Orang tua kita soleh, ahli Quran, ahli ilmu, bisa jadi nanti orang tua kita yang soleh itu bisa menyelamatkan kita juga dari api neraka. Bisa mengeluarkan kita juga. Bisa mengeluarkan seseorang dari api neraka. Qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yashfa'u yaumal qiyamah salasatun. Kata Nabi apa? Orang yang bisa memberikan syafaat itu pada hari kiamat ada 3 golongan. Al-anbiya'u, yang pertama adalah para nabi. Summal ulama, yang kedua adalah ulama. Summa syuhada, yang ketiga adalah para syahid. Ini mereka, 3 golongan ini, nabi, ulama, dan syuhada, mereka bisa ya memberikan syafaat kepada orang lain. Ya. Tapi yang ke-6, ini bentar lagi sebenarnya mau habis ya waktunya. Al-hisab wal qisas fil mauqif. Al-hisab wal qisas fil mauqif. Hisab dan pembalasan di padang mahsyar. Ya. Nah, ini yang wajib kita imani juga. Tadi kita wajib mengimani syafaat ya. Nah, sekarang kita wajib mengimani bahwasanya ada hisab, ada perhitungan, dan ada pembalasan di padang mahsyar. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Kemudian dikatakan, bacalah kitabmu. Kitab amalanmu ini bacalah. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Nah, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya ada hisab pada hari kiamat. Ya, taib. Langsung kepada nomor 7, yang wajib kita imani juga adalah al-mizan. Mizan itu apa mizan? Mizan itu adalah timbangan yang menimbang segala amal kebaikan dan kejahatan. Allati tuzanu fihil hasanatu wa sayiat.
pada pertimbangan ini nanti akan ditimbangkan ya segala amalan kebaikan dan juga amalan keburukan. Qala ta'ala wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Fala tuzlamu nafsun syai'a, tidak ada orang akan terzolimi pada hari itu karena timbangannya itu akurat. Ya, bisa menimbang amalan baik dan amalan buruk. Nah, yang kedelapan, yang wajib kita imani juga hal-hal yang berkaitan dengan hari akhir. Kejadian peristiwa yang berkaitan dengan hari akhir yang wajib kita imani. As-sirat. Ya, apa as-sirat itu? Sirat. Sirat itu apa? Wa huwa tariqun yudau ala zahri jahannam. Astagfirullahaladzim ya. Mudah-mudahan kita bisa melewati ini. Adalah sebuah jalan yang dibentangkan di atas api neraka, yang diletakkan di atas api neraka. Api neraka jahannam. Wa huwa tariqun yudau ala zahri jahannam. Ialah jalan yang diletakkan di atas api neraka jahannam. Yamurru alaihil awwalun wal akhirun. Jalan tersebut akan dilewati oleh orang-orang terdahulu dan juga orang-orang kemudian, orang-orang akhir. Orang-orang terdahulu sampai akhir itu akan melewati sirat yang diletakkan di tengah-tengah atau di atas neraka jahannam. Ba'da insirafihim minal mauqif. Setelah mereka melalui padang mahsyar. Jadi setelah padang mahsyar kita akan melewati sirat nanti. Fatasbutu alaihi aqdamul mu'minina at-ta'inin. Kaki-kaki orang yang beriman dan orang-orang yang taat akan tetap teguh, akan tetap sabit, akan tetap teguh ya di atas sirat.